namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Risma Suci Wahyu Ningrum, demikian namanya. Usianya baru menginjak 14 tahun. Dibesarkan oleh orang tua tunggal, membuat remaja tanggung ini ikut memutar otak agar bisa meringankan beban sang bunda. Karenanya sudah 2 tahun terakhir, Risma menjajakan dompet hasil buatan tangannya sendiri, ditambah pula beraneka makanan olahan. Tak ada perasaan kikuk dan malu untuk menembus keramaian pasar saat pulang dari sekolah. Sebab disinilah semua bahan dan kebutuhan dagangannya ia peroleh. Modalnya saya ambil dari uang tabungan yang saya tabung di tempat ngaji saya. Dulu modal pertama saya 50.000, terus uang saku saya sisain buat tambah-tambah modal. Berbekal kepercayaan diri serta doa, Risma bersyukur saat ini ia tak lagi menyusahkan ibunya. Usaha kecil yang ia rintis selama ini sudah mulai berkembang. Saya jualan itu nggak ada rasa malu karena saya ingin mandiri, bisa membantu orang tua. Dan buat apa malu, kan niatnya untuk kebaikan. Saya itu bantuin orang tua itu ikhlas karena saya kasihan melihat ibu membanting tulang sendiri. Karena ayah saya di Jakarta udah menikah lagi. Ada beberapa bahan yang diperlukan Risma untuk membuat kreasi dagangannya. Mulai dari pipa pralon, bahan celengan, kardus bekas, kain flanel, tali hiasan, hingga perlengkapan menjahit seperti kancing, resleting, hingga benang jahit. Untuk membuat dompet, kain flanel ia potong berdasarkan pola ukuran yang dibutuhkan. Umumnya, ukuran kain yang biasanya digunakan sebesar 10 cm persegi. Namun bila pemesan membutuhkan ukuran yang lebih besar, Risma pun bisa menyesuaikannya. Saya kepikiran ingin jualan dompet sama celengan itu waktu di SMP disuruh buat prakarya bikin yang 3 dimensi yang bisa dipakai gitu. Terus saya di rumah itu tanya teman-teman, ada yang mau pesen dompet enggak di saya atau celengan gitu. Untuk memperoleh perpaduan warna yang menarik, Risma menggabungkan 2 warna seperti ini. Namun ia harus berhati-hati saat memotongnya, agar kain tidak bergeser dan sesuai dengan pola sebelumnya. Dengan benang jahit berwarna senada, Risma mulai menjahit kain bahan dompet. Ia awali pada bagian resletingnya terlebih dulu. Demikian pula untuk di sisi lain, hingga terbentuk pola dompet yang diinginkan. Yang ngajarin saya jahit ibu, kan ibu itu dulu sukanya jahit, profesinya jahit. Terus saya minta diajarin. Selanjutnya untuk merekatkan ketiga sisi lainnya, Risma menggunakan lem bakar. Meski dilakukan dengan cara sederhana seperti ini, Risma menilainya lebih mudah daripada bila dijahit. Namun Risma harus memastikan semua sisi bisa merekat dengan baik dan kuat, agar para pembelinya tak kecewa dengan hasil kreasinya ini. Sebagai pemanis karyanya, Risma menambahkan ornamen seperti beberapa kancing yang ia susun seperti ini. Tak jarang ia menerima pula pesanan penambahan ornamen berbentuk nama atas permintaan teman-temannya.
hanya dompet, Risma juga berkreasi membuat celengan sederhana. Dan bahan utama yang ia gunakan adalah pipa paralon berukuran 30 cm ini. Untuk menutup kedua sisi paralon, Risma menggunakan kardus bekas. Namun sebelum kardus direkatkan pada pipa, terlebih dulu potongan kardus dilapisi dengan kain flanel. Selanjutnya pipa pralon harus ia tutup dengan kain flanel. Dengan cara merekatkan kain flanel pada pipa dengan rata dan rapi. Jika kain yang ia gunakan tidak bisa menutupi keseluruhan bagian pipa, Risma pun memadukannya dengan kain flanel lain yang berwarna selaras. Ornamen pita ia tambahkan di sepanjang sambungan kain flanel dan juga di beberapa bagian di atasnya, hingga diperoleh celengan yang rapi dan menarik hati. Tahap akhir, Risma pun melubangi salah satu penutup celengan sebagai celah untuk memasukkan uang nantinya. Untuk sebuah celengan kreasi yang ia buat, Risma menetapkan harga sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000. Sedangkan hasil kreasi dompetnya ia jual seharga Rp7.500. Assalamualaikum. Ngapa ya, Ma? Mai anak, Mai? Tak pentingan. Ma enten Pak Sodek. Ya, Ngapa kayu? ya entes masak Pak Otik, anak apa? Anu ki aja, arep ngeberi. Entes wawan sing keluarga dek nang Kalimantan ngebel. Insyaallah besok Ramadan sasi puasa arep bali. Lah omahe arep dinggoni. Iki kon benah-benah kon persiapan wae. Wong geri rong sasi ki tekan puasa kene. Nyong tak terus pamit, tak beli nyong. Persoalan tempat tinggal memang jadi momok tersendiri bagi keluarga Risma. Sebab keluarga ini tak punya rumah tinggal dan harus hidup berpindah-pindah. Rumah yang mereka tempati saat ini adalah rumah kerabat yang tengah berada di luar kota. Tinggal di rumah ini amat mereka syukuri. Namun mereka juga harus selalu siap pindah jika sewaktu-waktu sang pemilik rumah ingin menempatinya kembali. Saya itu udah pindah-pindah. Saya itu pindah dari dulu pindah di kampung numpang, terus pindah lagi di daerah Kenjer itu juga numpang sama orang. Cuman satu petak itu buat tidur, buat masak. Terus kalau mandi ya numpang juga. Jahe dan tanaman rimpang lainnya oleh masyarakat Jawa disebut dalam istilah empon-empon. Tanaman ini banyak dimanfaatkan dalam masakan-masakan tradisional di seluruh Nusantara. Karenanya kebutuhan akan akar tanaman rimpang ini cukup besar. Inilah yang dimanfaatkan Astuti, ibunda Risma, sebagai nafkah keluarganya. Mencoba peruntungan dengan menjual kembali jahe ini kepada pengepul di pasar ataupun berdasarkan pesanan perorangan. Kesejahteraan anak-anaknya lah yang menjadi cambukan diri untuk terus berjuang. Saya itu usaha ya dagang itu nyariin orang-orang yang pada pesen. Terus setelah itu kan saya nyari ke kampung-kampung. Kalau ada yang pesen partainya banyak itu saya terus ke kampung pelosok-pelosok. Tak hanya empon-empon yang wanita 40 tahun ini upayakan. Palawija, buah kelapa, atau hasil bumi lainnya bisa mendatangkan lembaran rupiah baginya. Tak jarang, Astuti pun harus memburu hasil bumi hingga ke daerah lain jika pesanan yang datang mulai langka di pasaran. 2.000 ping 17 ya Pak.
4. Kegembae ya begitu. Loh, Bareng Pak. Meski demikian, tak banyak keuntungan yang bisa Astuti dapatkan di tiap kilogram dagangannya. Kalau aku kan cuma dapat persenan gitu aja. Persenan kalau ngambil dari petani kita cuma kadang ngambil Rp250, kadang kalau persenan itu Rp50 sampai 100 per kilo, kalau kelapa per biji. Pasar Kertek ini menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Disinilah Astuti kerap menawarkan hasil bumi yang ia peroleh langsung dari petani. Berharap ada sedikit hasil yang bisa ia bawa ke rumah untuk dua malaikat kecilnya. Kale koner. Kalih kone, lah kone iki gamet pinten Mbak Tuti? 50 jiwa. 50 kalih setunggal nggih. Soalnya saya nggak punya modal sendiri, yang jelas itu. Kalau punya modal sendiri mungkin saya kan bisa di pasar, nungguin orang bawa, saya beli di pasar itu. Ya buat beli beras, terus sama sayur, itu aja, terus buat sanggup sekolah anak-anak.